Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bab at-tamyiz. At-tamyiz huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama min ad-dawat. Nahwa qaulika tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa Bakrun shahman wa taba Muhammadun nafsan wa ishtaraitu 20 gulaman wa malaktu 20 na'jatan wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tayyib, babu tamyiz, masih masuk dalam pembahasan babu mansubatil asma. Di antara isim isim yang nasab yaitu tamyiz. Tamyiz apabila kita lihat di kamus maknanya adalah pembedaan atau pengistimewaan. Itu apabila merujuk maknanya kepada kamus. Sekarang coba kita perhatikan tamyiz dirumuskan oleh para ulama nahwu seperti apa kaidahnya. At-tamyizu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama min ad-dawati. Yang namanya tamyiz huwa adalah al-ismu, yang pertama dia isim, bukan fi'il, bukan huruf. Yang kedua al-mansubu, i'rabnya nasab. Ya jelas dia akan masuk dalam babu mansubatil asma. Bukan i'rabnya rafa, bukan i'rabnya khafat. Dia masuk dalam babu mansubatil asma. Di antara tanda i'rab nasab yaitu adalah fathah atau fathatani. Itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga. Nah, apabila hanya dua kriteria ini saja, maka akan masih muncul pemahaman yang berbeda-beda. Kenapa? Al-ismul mansub itu bukan hanya tamyiz, bisa saja hal isim mansub, maf'ul bih isim mansub, dzaraf itu isim mansub. Nah, sekarang kita lihat yang membedakannya dengan ta'rif-ta'rif isim-isim nasab yang lain. Al-mufassiru liman bahama minad dawat. Penjelas terhadap sesuatu. Sesuatu itu imbahama, masih belum jelas, masih samar, masih belum ditentukan. Apanya yang masih belum jelas, apanya yang masih belum ditentukan, apanya yang masih samar, minad dzawat, wujud fisiknya. Wujud fisik dari sesuatu tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi perbedaannya antara hal dengan tamyiz. Kalau hal itu menjelaskan keadaan. Kalau tamyiz itu menjelaskan si benda atau wujud fisiknya. Bahasanya menjelaskan tentang, kalau dikaitkan dengan hal, ada sahibul hal, ada hal. Sahibul hal itu yang punya keadaan, yang berada dalam keadaan tersebut, adapun hal itu adalah keadaannya. Kalau tamyiz ini siapa bendanya, siapa orangnya, atau apa wujud bendanya, wujud fisiknya itu apa. Jadi penjelas wujud fisik, penjelas zat. Nanti akan lebih jelas ketika kita lihat contoh. Nahwa qaulika tasabbaba Zaidun araqan. Kita lihat maknanya. Tasabbaba itu cari di kamus maknanya bercucuran. Fi'il, kata kerja. Zaidun itu nama orang. Berarti yang bercucuran siapa? Zaid. Berarti dia adalah fa'il. Araqan. Nah, ketika kita sampai memahami tasabbaba Zaidun saja, maka otomatis Zaid bercucuran. Masih timbul pertanyaan, ada sesuatu yang belum jelas. Bercucuran ini banyak nanti. Bisa bercucuran keringat, bercucuran darah, bercucuran air mata. Nah, wujud fisik dari bercucuran ini apa? Penjelas
ada penjelas zat fisik yang bercucuran ini apa? Ternyata arokon, peluh, keringat yang bercucuran, bukan air mata, bukan darah. Jadi arokon di situ adalah zat, wujud benda, wujud fisik daripada bercucuran. Seandainya tidak ada arokon, masih belum jelas. Tasobbaba banyak bercucuran. Bercucuran apa? Bisa bercucuran air mata, bisa bercucuran darah, bisa bercucuran keringat atau peluh. Ternyata setelah muncul tasobbaba Zaidun, setelah Zaidun muncul arokon. Nah, arokon di situ namanya tamyiz. Pembeda, penjelas wujud fisik daripada tasobbaba. Tuh ya, maksudnya penjelas wujud fisik, penjelas zat bendanya apa, sesuatunya itu apa, yang bercucuran itu apa, bendanya, wujudnya. Watafaqqa bakrun syahman, tubuh bakar penuh syahman. Nah, tafaqqa itu penuh, apanya yang penuh? Masih belum jelas, perlu dijelaskan. Penjelasnya apa? Oh, namanya tamyiz dalam bahasa Arab atau kaidah nahu. Tubuh bakar penuh apa? Syahman, lemak. Nah, syahman di situ menjadi tamyiz. Kenapa? Ketika sampai tafaqqa bakrun saja, bakar tubuhnya penuh. Yang namanya tubuh penuh bisa saja penuh dengan daging, penuh dengan cairan. Artinya maknanya bisa umum, belum ditentukan, masih samar. Lawan bicara masih bisa menyimpulkan makna-makna yang lain yang tidak sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan oleh mutakallim, oleh pembicara. Wa taba Muhammadun nafsan, Muhammad itu bagus apanya? Toba di situ kan baik, bagus. Muhammad itu bagus apanya? Bagus akhlaknya, bisa. Bagus fisiknya, bisa. Bagus perawakannya, bisa juga. Nah, di situ ada nafsan, tubuhnya, perawakannya baik, ideal. Bagus, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu gendut, tidak terlalu kurus. Ideal. Wa taba Muhammadun nafsan di situ tamyiz. Wa ishtaraitu 20 gulaman, aku membeli 20 apa? 20 di situ banyak yang bisa aku beli. Bisa 20 meja, 20 kursi, 20 magicom. Nah, setelah Isyrina di situ ada gulaman. Nah, gulaman di sini tamyiz, pembeda daripada 20 yang masih umum tadi. Maknanya itu masih samar. Al-mufassir liman bahama minadzawat. Wujud fisiknya itu masih belum jelas, masih samar bagi lawan bicara. Isyrina 20 apa? 20 gulaman. Pelayan laki-laki, artinya dia mempekerjakan 20 orang pelayan laki-laki. Wa malaktu 20 na'jatan. Aku mempunyai 20 apa? Banyak, di rumahnya banyak, atau di rumahku banyak. Ada 20 meja misal, 20 kursi, 20 papan tulis. Oh, ternyata munculkan tamyiz untuk al-mufassir liman bahama minadzawat. Jadi munculkan wujud fisiknya, penjelas wujud fisik dari 20 itu apa? Na'jatan, biri-biri betina. Jadi 20 di situ 20 ekor biri-biri betina, bukan 20 yang lain daripada biri-biri betina. Wa Zaidun akramu minka aban, Zaid itu lebih mulia darimu. Nah, Zaid itu lebih mulia darimu, banyak bisa dipahami. Maknanya bisa banyak itu. Zaid itu lebih mulia dari segi apa? Oh, dari segi kekayaan misalnya, dianggap mulia. Dari segi status bisa juga. Dari segi keturunan.
Artinya maknanya itu masih luas, masih samar, masih belum jelas. Lalu muncul tamyiz. Tamyiz ini berfungsi menjelaskan wujud fisik. Mulianya itu dari segi apa? Dari segi aban. Oh, keturunannya bagus, ayahnya mulia, otomatis Zaid sebagai anak juga mendapat pengaruh positif dari kemuliaan keturunannya. Wa ajmalu minka wajhan, dan Zaid atop itu ya. Atop dan Zaid itu lebih tampan daripadamu. Lebih tampan dari segi apanya? Lebih tampan akhlaknya bisa. Lebih tampan tingkah laku. Nah, sedangkan di sini lebih tampan yang dimaksud adalah lebih tampan dari segi paras muka, wajahan di sini dinamakan tamyiz. Wala yakunu illa nakiratan, dan yang namanya tamyiz itu mesti nakirah, bukan ma'rifah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan namanya tamyiz itu tidak bisa dimunculkan dalam sebuah kalam kecuali setelah tamamil kalam, sempurna kalam. Baik, kita lihat keterangan tulisan yang berwarna merah. Tamyiz itu definisinya, kriteria untuk dikatakan tamyiz itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua mansub, yang ketiga al-mufassiru liman bahama minadz-dzawat. Yang pertama kita lihat contohnya, tasabbaba Zaidun arakan. Arakan di situ tamyiz, betulkah, sesuaikah dengan definisi yang telah ada menurut para ulama nahwu? Yang namanya tamyiz pertama isim arakan. Nah, kita lihat arakan itu keringat itu kata benda, ada wujud fisiknya, berarti bisa dikatakan isim, ada bendanya. Dan dia kalau dilihat dari segi kaidah, yang namanya isim itu bisa menerima tanwin. Kita lihat arakan, jelas banget itu ada tanwinnya, fathatani, arakan. Oke, kriteria pertama sudah terpenuhi. Yang kedua mansub. Kita lihat salah satu tanda i'rab nasab adalah fathah. Berarti arakan di situ masuk kriteria yang kedua, yaitu mansub. Yang ketiga al-mufassir liman bahama minadz-dzawat. Penjelas terhadap sesuatunya itu apa? Wujud fisik. Zat, menjelaskan tentang zat yang masih samar. Kita lihat tasobbaba di situ maknanya bercucuran. Zaid bercucuran apa? Bercucuran apa yang bercucuran dari Zaid? Nah, air mata itu wujud fisik. Air liur itu zat. Nah, air mata zat. Air liur zat. Artinya ada wujud fisiknya. Keringat itu zat. Nah, pilih di antara yang 3. Ternyata maksud yang ingin disampaikan oleh mutakallim, oleh pembicara adalah yang kumaksud itu arakon. Yang bercucuran itu bukan air matanya, bukan air liurnya, tapi yang aku maksud adalah arakon, keringatnya. Tasabbaba Zaidun arakan. Jadi arakan di situ tamyiz namanya. Artinya penjelas terhadap sesuatu, terhadap zat. Zatnya banyak, tapi yang dimaksud zat yang ingin disampaikan oleh mutakallim adalah arakan, peluhnya itu. Nah, tasabbaba fa'il, Zaidun fa'il, arakan tamyiz. Kita lihat daripada syarat untuk dikatakan tamyiz. Oke, sebelum lebih jauh ya, tamyiz itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan ketika mengatakan kita itu adalah tamyiz. Ketika kita mengatakan bahwa itu adalah tamyiz, yang pertama mumayyaz, yang kedua tamyiz. Artinya apa? Mumayyaz itu sesuatu yang dibedakan, artinya sesuatu yang dijelaskan. Tamyiz itu penjelasnya. Artinya ada penjelas, tentu ada yang dijelaskan. Ada pembeda, tentu ada yang dibedakan. Contohnya, itu yang di tengah ya, yang di tengah antara 2 garis hitam. Tamyiz itu mumayyaz. Ketika kita memahami tamyiz, ada yang namanya tamyiz, ada yang namanya mumayyaz, ada yang namanya pembeda, dan ada yang namanya mumayyaz yang dibedakan. Ada tamyiz itu penjelas daripada zat, ada mumayyaz zat yang dibedakan atau zat yang ditentukan, dijelaskan. Contohnya 20, sesuatu yang dibedakan itu 20. 20 apa? Oh, ternyata tamyiznya na'jatan, biri-biri betina atau kambing.
Jadi penjelas jatnya itu na'jah. Sesuatu yang dijelaskan, sesuatu yang dibedakan itu 20. Jadi ada mumayyaz, ada tamyiz. Kalau tasabbaba Zaidun arakan itu mumayyaznya mana? Tasabbaba. Yang dibedakan, yang dijelaskan jatnya itu jat apa? Jat daripada tasabbaba. Arakan itu penjelas tamyiznya, artinya menjelaskan tentang jat yang terdapat dalam tasabbaba. Itu ya. Terus untuk dikatakan tamyiz itu mesti nakirah. Kita lihat arakan di situ adalah nakirah. Dia tidak dimasuki alif lam dan dia tidak beridofat kepada salah satu daripada 4 kategori yang dikatakan isim ma'rifah. Dan dia ba'da tamamil kalam. Nah, baik, sebelum kita lebih jauh menuju contoh yang selanjutnya, ternyata ketika kita teliti syaratut tamyiz itu ada 2. Yang pertama dia mesti nakirah dan sudah kita pahami ya bahwa arakan di situ nakirah. Sekarang ba'da tamamil kalam, setelah sempurna kalam, ternyata setelah kita teliti tamamul kalam di sini berbeda, bukan yang dimaksud dengan definisi kalam yang kita pahami ketika awal mula belajar kitab Nahwu Jurumiyah. Yang kita pahami kalam itu adalah al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang namanya kalam itu adalah lafaz kata. Kata al-murakkabu minimal tersusun dari 2 kata. 2 kalimat. Lafaz itu sama dengan kalimat. Kalimat diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kata. Al-murakkabu, murakkab itu minimal 2 kalimat tersusun dari 2 kalimat. Yang ketiga, al-mufidu, ada faedahnya. Yang keempat, bil wad'i, dengan bahasa Arab. Sekarang kita lihat tasabbaba Zaidun arakan. Kita lihat ya. Tasabbaba Zaidun, seandainya nih tamyiz itu nggak muncul kecuali setelah ba'da tamamil kalam. Arakan kita hapus ya, sebelum kita munculkan tamyiz. Tasabbaba Zaidun, Zaid bercucuran. Oke, kita lihat dari definisi kalam yang pertama, al-lafzu. Dia lapas, tasabbaba itu lapas, kalimat. Zaidun itu kalimat. Oke, kriteria pertama sudah terpenuhi. Kita lihat kriteria yang kedua. Al-murakkabu, minimal tersusun dari 2 lafaz. Tasabbaba 1 lafaz. Zaidun 1 lafaz. Tasabbaba 1 kalimat. Zaidun 1 kalimat. Oke, kriteria yang kedua terpenuhi. Sekarang kriteria yang ketiga, al-mufidu. Untuk mengetahui mufid atau tidaknya, kita cari maknanya di kamus. Tasabbaba bercucuran. Zaidun itu nama orang. Jadi yang bercucuran siapa? Zaid bercucuran. Kira-kira lawan bicara ketika kita ngomong Zaid bercucuran, mufid atau tidak? Nah, tidak mufid. Artinya masih bingung nih. Masih ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Nah, ayo, apa ini? Ternyata bil wad'i ya. Oke, kriteria yang ketiga ternyata tidak terpenuhi. Artinya tidak atau belum mufid. Kenapa? Karena lawan bicara masih ingin ada penjelasan selanjutnya. Sekarang bil wad'i, oke, bahasa Arab terpenuhi 3, tapi 1 saja tidak terpenuhi, maka bukan tidak terpenuhi kriteria sebagai kalam. Ketika kita dulu mempelajari awal-awal belajar jurumiyah, definisi kalam ada 4 kriterianya. Ternyata setelah dicari dalam beberapa literatur, ba'da tamamil kalam ini maknanya adalah ai. Dan ini menurut pendapat sahibul mutammimah. Menurut pendapat pengarang kitab Mutammimah. Dan ini selaras dengan pendapat dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah. Pengarangnya Muhyiddin bin Abdul Hamid. Maknanya tamamul kalam di situ bukan tidak seperti makna yang kita pahami ketika kita memahami definisi kalam. Ba'da tamamil kalam di situ maksudnya adalah ai, yaitu ba'da jumlatin tammatin, setelah sempurna jumlah, setelah sempurna kalam.
Bimakna, maksud daripada sempurna jumlah, maksud daripada sempurna kalam, annahu laisa ahadu juz'ayil jumlah. Bahwasanya si tamyiz, bahwasanya si hal. Kenapa kita kaitkan kembali ke masalah babul hal? Karena ternyata tamamul kalam yang dimaksud dalam babul hal dan babut tamyiz itu adalah maknanya bukan seperti definisi awal ketika kita mempelajari tentang kalam. Bimakna, maknanya annahu laisa, bahwasanya si hal, bahwasanya si tamyiz, laisa ahadu juz'ayil jumlah. Dia bukan salah satu daripada dua juzuk kalam. Yang kita pahami dulu, kalam itu ada dua bentuk. Bisa bentuk jumlah fi'liyah, bisa bentuk jumlah ismiyah. Alal aqal, paling minimal untuk dikatakan jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu alal aqal, paling minimal. Untuk dikatakan jumlah adalah terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu kalau jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kalau bentuknya jumlah ismiyah, otomatis dia minimal terdiri dari mubtada khobar. Jadi, makna yang dimaksud di sini, selama dia ada fi'il, ada fa'il, itu sudah bisa dikatakan tamamul kalam. Menurut sahibul mutammimah, menurut sahibut tuhfatis saniyah. Selama jumlah itu ada mubtada khobar, maka itu sudah bisa dikatakan tamamul kalam. Kita kaitkan kembali kepada masalah tasobbaba Zaidun. Tasobbaba fi'il, Zaidun fa'il. Tasobbaba fi'il. Oke. Terus Zaidun fa'il, maka otomatis sudah terpenuhi kriteria paling minimal untuk dikatakan bahwa dia adalah jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il. Meskipun ternyata berbeda dengan definisi ketika kita mempelajari tentang kalam, babul kalam, harus mufid. Tasobbaba Zaidun, ketika kita cari di kamus maknanya belum mufid, maknanya belum, masih perlu penjelasan bagi lawan bicara. Jadi beda ya ternyata definisi kalam yang awal mula kita pelajari ketika awal belajar jurumiyah dan definisi ba'da tamamil kalam yang dimaksud atau pengertian yang ingin dimaksudkan oleh muallif. Ba'da tamamil kalam ini maksudnya bukan seperti definisi babul kalam. Jadi cukup ada fi'il fa'il selama tamyiz atau hal itu bukan salah satu daripada mubtada atau khabar, statusnya ya. Dia letaknya di mana? Sebagai mubtada atau khabar. Dia bukan sebagai mubtada, dia bukan sebagai khabar. Artinya mubtada dan khabar sudah ada, baru munculkan tamyiz. Artinya fi'il fa'il sudah ada, baru munculkan tamyiz. Itu maksud daripada syaratut tamyiz ba'da tamamil kalam. Artinya sudah ya, sesuai tasobbaba Zaidun, sesuai dengan syaratut tamyiz. Nakirah sudah arokan jelas. Sekarang ba'da tamamil kalam. Nah, itu yang masih perlu kita teliti. Kita pelajari lagi. Ternyata tidak sama dengan definisi babul kalam. Nah, baik, kita lihat contoh selanjutnya. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Tubuh bakar penuh, tapaqqa'a itu penuh ya, syahman dengan lemak. Jadi lemaknya itu syahman itu tamyiz. Dia nakirah. Nah, syaratnya nakirah. Dan dia ba'da tamamil kalam, tafaqqa'a fi'il, bakrun fa'il. Sudah sah untuk dikatakan jumlah. Sudah sah untuk dikatakan ba'da tamamil kalam. Meskipun ketika kita cari, kita pahami maknanya tafaqqa'a bakrun, tubuh bakar penuh apa, masih bingung lawan bicara, belum paham, masih ingin mendengar penjelasan selanjutnya. Oh, penuhnya itu adalah syahman, lemak.
Toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun. Muhammad itu bagus. Bagus apanya? Kalau dilihat dari segi makna belum mufid. Toba Muhammadun nafsan. Lalu dimunculkan tamyiz. Syarat tamyiz itu harus nakirah. Nafsan kan sudah nakirah. Tidak dimasuki alif lam dan tidak beridofat kepada salah satu daripada kategori isim ma'rifah. Dan dia ba'da tamamil kalam. Dari mana? Nah, toba itu fi'il, Muhammadun fa'il. Meskipun secara makna belum mufid, akan tetapi apabila sudah ada fi'il plus fa'il itu sudah dianggap jumlah. Sudah dianggap ba'da tamamil kalam. Ishtara itu, ya bagusnya di mana? Nah, bagusnya di mana Muhammad? Oh, tubuhnya, perawakannya bagus. Ishtara itu 20 gulaman, aku membeli 20. 20 apa? Masih belum jelas. Lalu munculkan tamyiz gulaman. Gulaman itu pelayan laki-laki. Kalau kita cari makna yang lain, aku mempekerjakan 20 pelayan laki-laki. Ishtara itu di situ maksudnya gulaman di situ bisa juga dimaknai dengan hamba laki-laki. Ishtara itu 20 gulaman. Aku membeli 20. 20 apa? 20 pelayan laki-laki. Lalu munculkan jat daripada 20 di situ apa? Jatnya. Kan itu masih bias, masih maknanya bisa dipahami bermacam-macam. 20 bisa 20. Bisa 20 meja, 20 kursi, 20 HP, dan lain-lain. Nah, dijelaskan tamyiz, fungsinya itu gulaman, penjelas jat, wujud fisik. 20 itu wujud fisiknya banyak. 20 apa? Malaktu 20 na'jatan. Aku membeli 20. 20 apa? Wujud fisik dari 20 itu apa? Oh, ternyata 20 ekor biri-biri betina. Syaratnya sesuai ya. Na'jatan nakirah ba'da tamamil kalam. Setelah sempurna ada fi'il, ada fa'il. Maka sudah dianggap tamamul kalam. Sudah dianggap jumlah fi'liyah. Malaktu fi'il fa'il. 20 maf'ul bih objek. Fi'il apa? Subjek, predikat of objek. Na'jatan tamyiz. Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu. Dari segi apa? Dari segi keturunan, dari segi karena ayahnya mulia, Zaid pun ikut menjadi mulia. Zaid mubtada, akramu khabar, minka jar majrur, aban tamyiz. Dan dia nakirah. Dan dia ba'da tamamil kalam. Ada mubtada, ada khabar, maka sudah dianggap tamamul kalam. Meskipun secara arti orang masih bingung, artinya masih bisa memahami dengan makna yang lain. Zaidun akramu minka. Zaid itu lebih mulia darimu. Lebih mulianya dari segi apa? Oh, bisa dari segi kekayaan, dari segi keturunan, dari segi ketampanan. Dia dianggap mulia. Oh, ternyata dari segi aban, dari segi keturunannya yang membuat dia menjadi mulia. Itu fungsinya tamyiz, pembeda jat fisiknya itu. Nah, sesuatu yang dimuliakan itu jatnya seperti apa, wujud fisiknya seperti apa. Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaid itu lebih tampan darimu. Lebih tampannya dari segi apa? Oh, bisa saja hidungnya, bisa saja rambutnya, bisa saja kulitnya. Ini kan wujud fisiknya macam-macam. Lalu muncul tamyiz. Tamyiznya itu adalah wajhan. Oh, tampannya dilihat dari segi wajah, bukan dari segi yang lain. Zaidun di situ mubtada, ajmalu di situ khabar, minka di situ jar majrur, wajhan di situ tamyiz. Tamyiz itu syaratnya harus nakirah. Atau wajhan di situ nakirah, bukan ma'rifah. Tidak dimasuki alif lam dan tidak beridofat kepada salah satu daripada 4 hal yang dimasukkan dalam kategori isim ma'rifah. Yaitu diantaranya isim alam, isim domir, isim mubaham, isim yang dimasuki alif lam, dan isim yang beridofat kepada salah satu yang 4. Dan dia ba'da tamamil kalam, ada mubtada khabar. Apabila sudah ada mubtada khabar, sudah ada fa'il, maka sudah bisa dianggap tamamul kalam. Nah, itu berlaku kepada babul hal juga ya. Dalam babul hal.
babut tamyiz, babul hal. Tayyib, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.